Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Jelang masa jabatan kedua Donald Trump, India berharap hubungan strategis dengan Amerika Serikat akan semakin dalam. India melihat kesempatan sebagai penyeimbang dari Tiongkok. Tapi di sisi lain, India berharap bersiap menghadapi tantangan kebijakan perdagangan Trump. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. India optimistis bahwa hubungan dengan Amerika Serikat akan semakin dalam di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump mengambil sikap keras terhadap Tiongkok selama kampanye, dan India adalah penyeimbang penting bagi Beijing di Indo-Pasifik. In fact, it was under his first term that the China question really gained currency and the China debate moved to a very different level. And I think India is hoping that perhaps he will build on it and that will allow India and the US to find new ways to collaborate. Pilihan Trump untuk Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, juga dikenal karena sikapnya yang keras terhadap Tiongkok. New Delhi telah mengindikasikan bahwa tidak seperti negara lain, mereka tidak cemas tentang masa jabatan kedua Trump. I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency. Quad adalah kemitraan antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Itu memperkuat hubungan keamanan dan ekonomi di bawah masa jabatan pertama Trump. Enormous leapfrog happened, particularly in defense and security and R&D sectors during that period. Namun di sisi lain, India terus membangun hubungan dengan Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga lebih mudah bagi India untuk menavigasi hubungan dengan Washington dan Moskow. It would make India a little more relaxed about in Russia not being under such extreme pressure to be becoming extremely dependent on China. Namun kebijakan perdagangan Trump dapat membawa tekanan pada India. Dalam masa kampanye, Donald Trump menyebut India sebagai penyalahguna besar tarif. Dia pun menyerukan kepada New Delhi untuk menurunkan bea masuk pada impor Amerika, serta menarik status perdagangan preferensial dari New Delhi. Pengamat menilai akan ada proses renegosiasi. It is going to be a give and take, back and forth, negotiation, and then some compromises will be made. Selain itu, kepentingan India untuk mengembangkan manufaktur dalam negeri mungkin akan berbenturan dengan kebijakan yang sama di Amerika Serikat. India has been asking for is pushing for a Make in India program that American defense companies should be investing in India and producing from India by setting shop here. So I think there will be some contestation between Make in India and Make America Great Again, or what Mr. Trump would, as he calls for greater manufacturing capacity to be developed in the US. Namun New Delhi sedang mengatur hubungan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Donald Trump. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. Chemistry between political leaders is actually key to stabilize the relationship, to handle the differences, and to take the relationship to new heights. Terlepas dari optimisme, India bersiap menghadapi tantangan tak terduga dari seorang pemimpin yang disebut tidak dapat diprediksi itu. Dari New Delhi dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, jika Anda merupakan penggemar The Beatles dan berkesempatan berkunjung ke New York, tim VOA akan mengajak Anda melihat lokasi di mana penyanyi legendaria John Lennon ditembak di kota New York. Tak jauh dari lokasi juga dibuat semacam lokasi untuk mengenang John Lennon. Berikut liputan Alam Burhanan dan Irfan Isyan dari VOA. Sekarang kita jalan-jalan ke Manhattan, New York. Nah, saat ini saya ada di depan gedung bersejarah bernama The Dakota, sebuah apartemen bergengsi yang berdiri sejak tahun 1884. Kenapa sering dikunjungi wisatawan? Pada tanggal 8 Desember 1980 menjelang jam 11 malam, di balik pagar inilah John Lennon ditembak oleh Mark David Chapman hingga menemui ajalnya. Ini The Dakota, apartemen di mana John Lennon dan Yoko Ono tinggal bersama anaknya sebelum John Lennon ditembak mati. On the curve here. Yes. Pada tanggal 8 Desember 1980 menjelang jam 11 malam, ini John Lennon turun dari limosinnya di sini. Dia turun ingin masuk ke dalam, ingin menengok anaknya sebelum tidur.
Kemudian Mark David Chapman sudah menantinya. Jadi dari pagi memang sudah datang dan sempat bertemu dengan John Lennon sebelumnya untuk meminta tanda tangan. Kemudian beberapa langkah pada saat John Lennon masuk ke sebelah dalam pagar, sebelum sampai ke pagar berikutnya dan sebelum masuk ke lobi, John Lennon ditembak 5 kali, di mana 4 diantaranya langsung mengena ke dalam tubuhnya. Ini ya, lokasinya di sebelah sana. Persis di seberang apartemen ini adalah taman terbesar di kota New York, Central Park. Nah, di luar taman kita bisa temui pedagang pernak-pernik bertema John Lennon dan The Beatles. This has a little bit of symbolism. A lot of people have forgotten that the U.S. government tried to make him leave, because he was critical of the Vietnam War. He spoke out of protests. Dan kalau kita masuk sedikit ke dalam taman, ada area khusus untuk menghormati sang legenda dengan mozaik bertuliskan Imagine yang merupakan judul lagu karya John Lennon. Every day from around the world people come. But on his birthday, John Lennon's birthday, which is October 9th, and then on December 8th, which is his death day, people come and sing. They're usually musicians who bring guitars, and they also get in a circle around that monument and sing from the afternoon late to the night. Dari Manhattan, New York, Irfan Isan, sampai ketemu lagi di Jalan You berikutnya. Pemirsa, Kakor Lantas Polri bersama tim survei melakukan pengecekan kesiapan jalur tol dari pos Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat menuju gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.